dia mau terima barisi, orang Kupang bilang. Dia soalnya mau susah-susah, dia soalnya mau bekerja keras. Salam, Bapak Mama, semua bersaudara-bersaudari, ketemu jumpa lagi di mimbar UBB. Ini bulan ketong masuk dalam perayaan bulan pendidikan. Dan ini hari ketong mau belajar bersama tentang bagaimana ketong bertekun dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketong akan belajar dari Tuhan pun kata-kata dalam bahasa Kupang menurut Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum ketong dengar firman Tuhan dan perenungannya, mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ketong dapat kesempatan lagi untuk belajar dari Tuhan pun kata-kata. Karena itu ketong semua mohon Tuhan kasih ketong roh barisi supaya ketong dibantu untuk mengerti Tuhan pun maksud dan ketong juga dikasih kemauan dan kemampuan untuk hidup dalam Tuhan pun kehendak. Mohon ampun untuk ketong pun salah, di dalam nama-Mu ya Kristus ketong berdoa. Amin. Ketong akan belajar dari Tuhan pun kata-kata dalam bahasa Kupang menurut Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara dong, beta mau kasih tahu begini. Kalau bosong karena susah macam-macam, najang patah semangat. Terima sadeng hati senang, teh nanti dia pun hasil baik. Teh ketong tahu bilang, kalau bosong bertahan dalam susah begitu, deng su lolos dari cobaan, deng bosong masih percaya terus sang Tuhan, itu bikin bosong tambah tenang kalau dapat cobaan lain. Bosong sudah usah balik belakang dari susah. Biar ko bosong bisa belajar tahan susah sampai bosong jadi lengkap. Dan begitu bosong jadi sempurna. Dan sonde kurang satu apa ju. Kalau ada dari bosong yang rasa diri sonde tahu jalan keluar dari susah, bosong bisa tanya sang Tuhan yang tahu semua. Dia yang bisa kasih tunjuk jalan keluar, kasih sang bosong. Dia yang buka jalan dengan hati senang. Dan dia sonde marah sang bosong kalau bosong minta sang dia. Maka kalau minta sang dia, jangan minta dengan hati bercabang. Bosong mesti percaya betul bilang, dia bisa kasih apa yang bosong minta. Tapi kalau orang yang minta dengan hati bercabang, dia sama kayak gelombang yang angin fu bermain ko naik turun sonde karuang. Orang yang gampang tagoyang begitu, sonde stabil dengan semua perkara. Jangan harap kau dia dapat apa-apa dari Tuhan. Baik, Bapak Mama dan bersaudara-bersaudari, ketong pun zaman sekarang nih, ketong bisa bilang zaman serba instan. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau dulu mama-mama dong mau bikin opor ayam, mesti salah satu deh bumbu tuh santan, ya toh. Nah, kalau dulu kan ketong mesti kupas kelapa, mesti parut, mesti ramas. Sekarang sonde ketong hanya tinggal beli deh bumbu sa. Ada instan di toko, di swalayan dong, ketong su gampang bamasak. Yang serba instan ini bukan hanya untuk bumbu-bumbu sah, tapi untuk pekerjaan, untuk jabatan juga orang lebih suka yang instan. Kalau ketong ingat tahun lalu 2 tahun lalu beta lupa, itu ada anak muda yang dia baru 2 hari jadi anggota satu partai, takuju dia sudah jadi ketua umum. Karena dia pun bapak orang penting di ini negara. Bayangkan,
Ada banyak kader partai yang sudah bertahun-tahun kerja di itu partai, tapi dong sudah terpilih sebagai sudah dicalonkan sebagai kandidat ketua. Ini orang dia 2 hari jadi anggota, kemudian sudah dipilih sebagai ketua. Kotong ju ingat kasus di mana kotong pung wakil presiden pun syarat tuh kalau sudah salah mus 40 tahun toh. Tapi karena ada orang penting pu ana mau jadi wakil presiden belum sampai 40 bisa rubah kotong pung aturan. Pakai mahkamah yang secara paling tinggi di Indonesia ini Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan. Mungkin ada banyak pendapat tentang soal itu. Tapi beta mau lihat dari sisi yang sekarang serba instan. Semua mau cepat. Soalnya mau susah, soalnya mau ikut jalan yang normal. Ya, orang cenderung untuk memakai jalan pintas. Jadi ketong nih hidup dalam satu masyarakat yang mau jalan pintas, jalan potong, orang Kupang bilang, mental jalan potong. Itu kalau ada hidup di zaman yang begitu. Mental jalan potong ini segala sesuatu dapat mudah, soalnya mau susah. Walaupun jalan potong itu jalan yang soalnya betul. Tapi ya, karena kau soalnya mau susah, kau pakai itu cara. Nah, karena ini saat ini ketong ada dalam perayaan bulan pendidikan, beta cuma bilang, ketong orang tua nih itu begitu. Banyak kali ketong diri, ketong pu anak dong dengan ini justru menolong dong hidup dalam mental jalan potong ini. Soalnya mau susah. Ketong justru dalam ketong pun pola didik, ketong pun cara didik, ketong pun anak-anak dong bikin dong soalnya mau hidup yang susah-susah, mesti yang gampang-gampang. Contoh, anak yang kelas 6 SD itu sebenarnya bisa cuci dong pun sepatu sendiri. Tapi ketong sudah biar nanti mama yang sikat bosan pun sepatu. Atau dong bisa cuci dong pun kaos kaki, ketong lebih biar sudah nanti dong cuci son berisi, biar kotoa yang cuci sah. Atau dong sebenarnya bisa ikat dong pun tali sepatu, maka kotong sudah nanti mama kok papa yang ikat. Kotong soalnya sadar bahwa kotong sedang membentuk kotong pu anak pun karakter tuh jadi anak yang dia mau terima berisi, orang Kupang bilang. Dia soalnya mau susah-susah, dia soalnya mau bekerja keras untuk capai tujuan tertentu. Atau kotong kesmanja kotong pung anak dan doi terus-terusan. Jadi akhirnya anak-anak bertumbuh sebagai anak yang soalnya pernah hidup susah. Dia mau apa ada. Kotong papa dan mama kasih. Nah, soalnya sadar kotong kasmanja kotong pu anak dong hidup sebagai pribadi yang kayaknya steril terhadap kesulitan. Dong soalnya bisa berhadapan dengan situasi yang sulit. Nah, soalnya mau hidup susah. Nah, padahal Yakobus bilang tadi ayat 4 tuh bilang begini, bosong sonde usah bale balakang dari susah. Jangan patah semangat, hadapi itu susah, belajar tahan susah. Itu tadi Yakobus kasih nasihat. Nah, bapak mama semua bersaudara-bersaudari, kotong pun susah nih macam-macam. Mulai dari kotong keluarga sendiri. Sekarang nih, ini harga bahan-bahan pokok dong nih kan naik toh. Ini sementara kotong pun gaji so naik, kotong pun penghasilan so naik. Kotong susah di situ. Belum habis bulan, gaji so ada lagi. Sementara kotong pun kebutuhan ada banyak. Itu kotong pun susah. Mulai dari kotong pun keluarga. Susah yang lain adalah karena kotong bangun hubungan yang baik antara
suami istri, orang tua anak. Sekarang nih, Neo, suami istri dong bisa tinggal sama-sama, dong tidur satu tempat tidur. Tapi dong sone jujur satu dia. Orang tua anak juga begitu. Komunikasi di antara orang tua dan anak juga jadi masalah. Orang tua pergi kerja, anak masih tidur. Nanti orang tua pulang kerja, anak susun ada di rumah lagi. Kakak adik juga gitu. Kotong hubungan, Neo, kotong potong tali pusar mah. Kadang-kadang kotong sama ke kucing dan tikus. Sangke film yang anak-anak kecil pun film Tom and Jerry itu. Nah, kotong susah di situ. Di tempat kerja juga gitu. Kadang-kadang kotong dapat tantangan dari kotong pun kawan kerja. Kotong kerja setengah mati, mau orang lain yang dapat dia pun baik. Kotong berusaha untuk jujur, tapi nanti kotong dikorbankan. Orang yang suka putar balik, dia yang sepertinya, ini orang biasa bilang, untung. Akhirnya kotong juga tergoda, kau bilang, oh lebih beta juga putar balik. Karena beta jujur juga sama-sama. Nah, karena kotong pun susah itu adalah ketika kotong belajar untuk mempertahankan kotong pun prinsip. Kotong tahu bahwa ini benar, tapi ketika kotong berhadapan dengan keadaan yang kita tadi bilang tuh, kotong akhirnya bisa kalah juga. Beta berusaha untuk hidup jujur, beta berusaha untuk hidup berisi, tapi beta hidup begini sah. Yang lain yang harba biru putar balik, dompu hidup ada lebih baik dari beta secara ekonomi begitu Akhirnya kotong juga tergoda. Itu kotong pun susah juga. Nah, bapak mama dan saudara-saudara, bukan hanya orang tua, anak-anak juga begitu. Yang sekolah dong, juga dapat banyak susah macam-macam toh. Selain kadang-kadang son mengerti ini pelajaran, guru terangkan kotong son tahu, son mengerti, atau kadang-kadang juga kotong pun dosen dong bikin susah sang kotong su kerja tugas baik-baik, kumpul tugas, dong su coret, atau kotong pi dong ketemu nanti jam begini, kotong pi janji jam 9, kotong pi tunggu sampai jam 12 ju, dong sone pange-pange sang katong. Ya banyak sekali kotong pun susah-susah. Di gereja juga begitu. Banyak juga pun susah. Ya. Kadang-kadang kotong sama-sama presbiter, majelis sama-sama, kotong berjanji sama-sama waktu mau jadi majelis, tapi majelis menangis tengah mati. As itu waktu pelayanan, kotong lihat tiga ke dia main minta izin terus-terus. Saya bilang dia ada halangan, dia ada sibuk urusan keluarga, kotong justru marah. Itu juga mengganggu kotong. Kadang-kadang kan kotong terganggu juga, hanya lusa yang ada keluarga, lusa yang ada urusan. Beta juga. Akhirnya kotong juga bisa ikut-ikut. Nah, kotong pun susah ada banyak-banyak. Belum lagi hubungan dengan tetangga. Dulu kotong pun orang tua dong bilang, kotong pun tetangga nih, kotong pun saudara yang paling dekat. Tapi sekarang kotong harus jujur bahwa seringkali kotong bertetangga, kotong jadi sama ke musuh satu dengan lain. Tetangga bisa bawa dia pun tetangga pergi di kantor polisi. Ya, kotong pun susah ada di situ. Ya. Nah, tapi Yakobus bilang begini tadi di ayat 2b itu, dia bilang begini, terima saja dengan hati senang. Nah, makali kotong, karena kok kotong terima saja dengan hati senang. Ini Yakobus ini ketika keson masuk akal. Dia omong begitu, terima saja dengan hati senang. Saudara-saudara, yang Yakobus maksudkan ialah bukan kotong cari-cari susah, sonde. Son ada susah kotong bikin susah. Bukan, itu salah juga. Nah, tapi kalau itu susah sudah datang, Yakobus bilang hadapi. Jangan balik belakang dengan itu susah, ya. Dan nanti dia pun hasil baik, Yakobus bilang. Maksudnya apa? Beta kasih contoh Yusuf misalnya.
kalau saudara-saudara suka baca Alkitab di Perjanjian Lama, saudara-saudara tahu ya tentang Yusuf. Dia anak yang yang dimanja. Tapi kemudian dia dapat pembalikan yang luar biasa dalam dia pun hidup. Karena dia pun kakak dong pun iri hati, dia pun kakak dong pun benci, dong bikin susah sandia, dong jual sandia di pedagang-pedagang. Kemudian dia kerja di orang pun rumah sebagai pembantu. Ini orang dong dia pun isi, dia pun nyonya tuh, kemudian fitnah sandia, masuk penjara lagi. Coba kau bayangkan, dari anak yang hidup manja di rumah, kemudian dijual jadi pembantu, kemudian masuk penjara. Sampai di penjara lah dia bilang itu raja pun tukang siapkan minuman de roti, kalau bosong keluar na bosong ingat sambeta bosong kestawa pun ini masalah nih di raja, dong so diingat. Yaitu tukang minuman, itu dia son ingat. Sudah 2 tahun nanti baru raja mimpi baru, oh iya itu hari ada satu anak muda sama-sama dan beta di penjara. Maka Yusuf keluarlah dari penjara, terangkan itu mimpi di raja. Dan kemudian karena dia orang berhikmat, raja pilih dia sebagai orang kedua di kerajaan. Ini yang tadi Yakobus bilang, kalau susah datang, jangan balik belakang, hadapi. Yusuf hadapi itu susah. Yusuf hadapi itu susah. Dan apa yang terjadi? Yusuf alami seperti yang firman Tuhan bilang, nanti dia pun hasil baik. Dia bukan hanya jadi Perdana Menteri, tapi dia jadi berkat untuk dia pun papa dan dia pun kakak-kakak, bahkan bagi bangsanya. Jadi begitu Bapak Mama semua bersaudara, kotong usah cari-cari susah. Tapi kalau susah itu datang, maka hadapi. Hadapi dengan semangat dalam percaya bahwa Tuhan sonde kasih tinggal sang katong. Ini beta baca di Roma 8 ayat 28a, pakai bahasa Kupang Di situ Paulus bilang begini, sekarang kotong su tahu begini, Tuhan Allah bikin semua jadi baik, kasih orang yang sayang sang dia. Ya, kalau dalam Alkitab terjemahan lain, di situ bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang tadi Yakobus bilang. Kotong hadapi itu susah, jangan menyerah, tetap semangat karena hasilnya nanti jadi baik. Kalau kotong lakukan, kotong hadapi itu dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kotong dalam itu susah. Kotong ingat juga kisah tentang Ruth. Bersaudara dong tahu toh Ruth, perempuan muda yang masih sangat muda, kemudian dia sudah jadi janda. Terus dia mesti pulang kembali keluar dari depo negeri, tinggal sama-sama dengan depo mama mantu. Dong soalnya ada apa-apa, dong sangat miskin. Tapi apa yang dilakukan oleh Ruth? Ketika dia sampai di Bethlehem, kemudian dia bilang di depo mama mantu, lah bebe tapi iku pilih itu gandum dong sedikit-sedikit dari itu orang dong yang sedang panen dari dong pembelakang supaya kau bisa hidup. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dia dapat jodoh, dia dapat anak, dan dari keturunannya lahir Kristus. Jadi beta sengaja pakai ini 2 contoh dari 2 tokoh dalam Alkitab untuk kasih lebih mengerti sang katong apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Kalau katong dapat susah, hadapi dengan senang, jangan menyerah karena nanti depo hasil lebih baik. Ya. Nah, saudara-saudara, dari Yusuf dengan Ruth ini katong belajar bahwa susah tuh bentuk katong pun karakter. Untuk kotong jadi tekun, ya toh,
Karena itu Yusuf tuh ketika dia kerja di Potifar rumah, dia disayang. Kenapa? Kalau dia pemalas pasti dia disayang toh. Tapi karena dia rajin, dia tekun, dia disayang. Begitu juga ketika dia masuk penjara. Dia disayang oleh kepala penjara. Kenapa? Tentu karena dia tekun, karena dia rajin. Sekalipun dia ada di dalam penjara, tapi dia tekun, dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Dan karena itu dia diperhatikan. Susah tuh bentuk ketong untuk jadi pribadi yang tabah, yang kuat, dan yang kreatif. Gitu? Karena kalau ketong dapat susah, ketong otak bisa berpikir, kalau beta jalan begini, dia sudah ada ini kemana ya? Mesti kemana? Nah, mesti ada cari dia pun jalan keluar. Karena itu yang dilakukan oleh Ruth. Ketika dia pergi di Bethlehem dan dongson ada apa-apa, dia mama bilang, beta pergi dengan tangan yang, dia mama mantu bilang, beta pergi dengan tangan yang penuh, sekarang beta pulang dengan tangan yang kosong. Tapi Ruth sone berhenti di situ, dia kreatif. Dia bisa menemukan jalan keluar dari itu persoalan. Oh, beta pergi, itu orang doa ada panen di situ. Beta pergi kok, beta bantu-bantu supaya bisa dapat sedikit gandum. Ya. Jadi, begitu ya, Mbak Saudara semua, Tuhan itu tidak pernah tidak memiliki rencana yang baik untuk ketong ketika ketong mengalami kesulitan. Selalu ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan untuk ketong. Asal ketong mau tekun, ketong mau terus ada pada jalan Tuhan, ketong sone menyerah, ketong terus berjuang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5 kasih nasihat sang ketong bilang begini, kalau ada dari bosong yang rasa diri sonde tahu jalan keluar dari susah, bosong bisa tanya sang Tuhan yang tahu semua. Dia yang bisa kasih tunjuk jalan keluar, kasih sang bosong. Dia yang buka jalan dengan hati senang. Dan dia sonde marah sang bosong, kalau bosong minta sang dia. Nah, memang kalau ketong ketemu susah tuh, kadang-kadang ketong sama ke, ketong son tahu ketong mau bikin apa lagi. Ketong son tahu cara jalan keluar dari ini susah nih ke mana. Nah, ini Yakobus kasih nasihat sang ketong. Minta di Tuhan. Karena pasti Tuhan kasih ketong jalan keluar. Karena kok Tuhan kasih ketong jalan keluar? Dia soalnya omong langsung sang ketong dari surga kok, atau dia kasih tahu sang ketong langsung omong ini dia pun jalan keluar begini tin dan seterusnya sonde. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong ketong supaya ketong memiliki jalan keluar. Entah itu Tuhan taruh roh semangat dalam ketong pung hati, Tuhan berkati ketong pung pikiran, perasaan, sehingga ketong bisa dicerahkan, ketong bisa temukan dia pun jalan keluar, atau Tuhan buka jalan keluar melalui ketong pun saudara-saudari di sekitar. Tapi itu ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk kasih ketong jalan keluar, ya. Nah, Yakobus cuma bilang, ketong minta di Tuhan dengan iman. Nah, harus benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan kepada ketong jalan keluar, ya. Ini Yakobus kasih ketong nasihat, jangan seperti orang yang gampang tergoyang, ya. Orang yang sudah stabil. Jangan harap kok dia dapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan memberkati ketong. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kasih Tuhan pun roh untuk ketong, supaya ketong dapat semangat ketika ketong alami susah, ketong dapat tantangan, ketong sone menyerah. Tuhan buka jalan bagi ketong untuk terus melangkah. Dan biar ketong percaya bahwa setiap susah yang ketong hadapi, kesulitan yang Tuhan izinkan ketong hadapi, pasti mendatangkan berkat untuk ketong. Terima kasih,
Biar kotong belajar untuk terus andalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk tolong sang katong. Terima kasih, di dalam namamu ya Kristus kotong berdoa. Amin.